Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, welcome home. Senang sekali bisa menyapa saudara di ibadah online hari ini. Ibadah online hari ini akan dilayani oleh Pastor Stefanus Heri. Untuk ibadah online minggu depan sudah seperti biasa ya saudara, pukul 9.45. Aku percaya ada mujizat. Ibadah Godiva
Viber lewat Zoom 20 Januari 2020. Link sudah bisa dibuka pukul 19.30 ya saudara. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan segenap iman aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi link berikut ini. Dan puji Tuhan, melalui layanan doa ini, ada beberapa respon dari jemaat karena doanya telah dijawab oleh Tuhan. Antara lain, seseorang yang terlilit hutang banyak, namun Tuhan menjawab doanya dengan luar biasa. Kini hutangnya lunas, dan dia berjanji untuk tidak berhutang lagi. Ada juga seseorang yang bergumul untuk pemulihan ekonomi karena suaminya belum bekerja. Puji Tuhan, sekarang suaminya sudah mendapat pekerjaan. Ada lagi seseorang yang bergumul tentang tempat tinggal dan makan. Namun puji Tuhan, sekarang sudah mendapat tempat tinggal yang layak dan makanan yang cukup. Nah saudara, adapun pergumulan doa yang kami masih doakan, pertama, doa untuk pekerjaan, usaha berhasil, dan pemulihan ekonomi. Yang kedua, doa untuk seseorang yang merindukan anak kedua dalam keluarga. Yang ketiga, doa untuk kesehatan dan kekuatan. Doa untuk mama yang tidak bisa jalan, doa untuk suami agar berhenti merokok, doa untuk kuliah dan kuliah S2. Doa untuk kelahiran, hubungan pasangan, jodoh, dan keluarga. Setelah itu, doa untuk seorang istri agar diberikan kekuatan setelah ditinggal suaminya berpulang. Doa untuk asam lambung pulih, kanker payudara, vertigo, sakit pinggang, kaki kanan yang suka kram, dan kanker usus. Saudara, ada kuasa dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya! Selamat beribadah! Shalom keluarga Tuhan yang ada di GBI dan Mogot. Welcome home. Walaupun kita hanya di rumah, tetap berasa bahwa kita satu keluarga. Kita ada di dalam satu tempat yang sama, satu visi yang sama sebagai jemaat Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Rindu bisa berjumpa dengan saudara secara pribadi dan bisa berkumpul di satu ruangan bersama, tapi memang Tuhan belum menghendaki dan kita masih tetap bersama-sama melalui digital. Tapi kita percaya hadirat Tuhan tetap akan dinyatakan. Karena itu kita mau buka hati kita bersama-sama. Kita mau bersekutu di dalam satu roh. Walaupun mungkin kita gak bisa bersekutu secara fisik. Tapi biar hari ini roh kita boleh bersekutu melalui media digital yang ada. Melalui YouTube. Kita percaya Tuhan tetap bekerja. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau arahkan pandangan kami kepada Engkau, Sang pemilik kehidupan, Sang penguasa alam semesta, Sang pencipta, Sang penebus, Sang gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Oh, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang di dalam-Mu. Batu karangku, kau batu karangku, kau batu karangku, kau batu karangku, kau batu karangku. Oh, tak tergoyahkan, kau batu penjuru Yesus, kau batu penjuru, kau batu penjuruku. Tak pernah mengecewakanku Tuhan.
percaya, ku bersandar. Oh, anak muda menjadi lesu, namun yang mengharapkanmu takkan mengenal lelah, karena kau kekuatan kami, karena kau kekuatan kami. Yes. Oh, di saat badai bergelora, yes, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Yes. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Oh Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Lebih tinggi, lebih tinggi. Oh, lebih tinggi lagi. Kau bawa kami lebih tinggi lagi. Kau bawa kami lebih tinggi lagi. Kau bawa kami lebih tinggi lagi. Oh, bagai Raja Wali. Oh, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, kau bawa kami terbang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, yes, lebih tinggi lagi, yes, lebih tinggi lagi. Oh, badai tak menakutkan, badai tak menakutkan untuk kami Tuhan, karena Kau yang menggenggam kami erat. Amin. Badai tak menakutkan bagi kami Tuhan, karena Kau yang memegang kami erat. Oh. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Walau awalnya terlihat menyeramkan, tapi kami percaya ketika kami terbang bersamamu, itu akan menyenangkan Tuhan. Kami percaya ada pelangi di balik sana. Di balik setiap hal yang masih kelabu di 2021 ini. Kami percaya Engkau akan bawa kami terbang tinggi. Melampaui semua kekhawatiran.
melampaui segala ketakutan, melampaui segala spekulasi, asumsi. Kami percaya kami akan melihat pelangi. Kami percaya akan melihat janji-Mu yang sempurna. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Kami percaya Tuhan, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Katakan Kau baik, yes. Kau baik. 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 Hey, Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan.
jaga Israel. Tak pernah kau terlelap, tak pernah tutup telinga, tak pernah menutup mata, tak pernah, tak pernah, tak pernah kau terlelap, tak pernah tutup mata, tak pernah tutup telingamu, tak pernah, tak pernah, tak pernah kau terlelap, tak pernah menutup mata. Kau selalu mendengar, kau selalu melihat. Oh El Roy, El Roy, El Roy. Kau yang memperhatikan, oh Kau yang memelihara. Oh, El Roy, Kau El Roy Elohim, Kau El Roy Elohim, Kau El Roy, El Roy, Kau El Roy. Oh Elohim, Elohim. Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tersembunyi, yes. Kau lihat seutuhnya, kau lihat semuanya. Masa laluku di tanganmu, masa depanku aman di dalammu. Yes, God. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Oh Dia baik, yes. Dia baik, 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 oh, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Katakan dengan sepenuh hatimu, Dia baik. Sampai hatimu percaya, Dia baik. Sampai pikiranmu sepakat, Dia baik. Apapun musimnya, Dia baik. Apapun musimnya, Dia baik. Oh, Dia baik. Walaupun belum pasti, Dia baik. Walaupun masih gelap, Dia baik. Amin, amin. Dia baik, Dia baik bagiku. Oh bagiku. Oh bagiku. Kami percaya Kau baik Tuhan.
Kami percaya Kau baik. Kami percaya Kau setia. Dalam segala situasi, Engkau El Roy, Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji-Mu. Kami akan terus bersuka karena-Mu. Engkau alasan kami bersuka. Bukan hanya tindakan yang Kau lakukan, bukan hanya berkat yang Kau berikan, tapi pribadi-Mu yang membuat kami bersuka. Keberadaan-Mu di dalam hidup kami, itu yang membuat kami bersorak-sorai Tuhan. Kami tahu ketika Engkau ada di hidup kami bukan berarti selalu enak atau selalu nyaman, tapi kami percaya ada damai sejahtera. Ada sukacita yang melampaui segala hal yang kami alami. Dan kami mau terus ada di sana. Ada di tempat di mana Engkau ada. Di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini hati kami mau mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Biarkanlah pada hari ini kita diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita tahu bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Hal yang penting di hari-hari terakhir ini adalah mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Saya suka dengan kebenaran firman Tuhan supaya mengajar saya tentang bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Hal ini adalah hal yang penting dan utama. Dan saya percaya Anda juga memiliki kerinduan dan kesukaan yang sama dengan saya, yaitu suka dengan kebenaran firman Tuhan yang menyebabkan kita hidup di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pakai waktu ini untuk kami semua mendengar firman Tuhan. Biarkan hati kami tenang, biarkan hati kami terbuka, dan biarkan hati kami juga merespon terhadap kebenaran firman Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan yang disampaikan, biarkanlah kami memberikan telinga, memberikan hati untuk diajar dan dididik, supaya kami hidup di hadapan Tuhan, dan Tuhan menemukan satu kehidupan yang membuat Engkau disukakan, membuat Engkau dipuaskan dengan hidup yang kami jalani ini. Pakai waktu ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang jamahan Tuhan. Kita tahu tongkat Harun, tongkat yang sudah lapuk, yang sudah tua, bahkan tongkat yang mati, ditaruhkan di dalam hadirat Tuhan, maka tongkat itu bertunas. Tongkat itu mengeluarkan daunnya dan tongkat itu mengeluarkan buah badam. Hidup kita juga sama, ketika hidup kita mengalami jamahan Tuhan, maka hidup yang mati akan menjadikan hidup yang lebih hidup, hidup yang menyegarkan, hidup yang memuaskan hati Tuhan. Dan hidup yang memuaskan hati Tuhan adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu sangat penting setiap kita mengalami jamahan Tuhan. Setiap kita tidak boleh menjauh dari jamahan Tuhan, tetapi hati kita, hidup kita merespon dengan benar terhadap jamahan Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 1-3 menceritakan tentang orang kusta. Saya akan bacakan untuk Anda. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang kusta, seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Si orang kusta ini berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Pertanyaan ini juga harus ditujukan kepada Tuhan, menjadi sebuah doa kita, menjadi sebuah kerinduan kita, menjadi sebuah doa
yang diarahkan dan diangkat naik kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau, maka Engkau sanggup mengubah hidupku. Jika Engkau mau, Tuhan akan memulihkan hidupku. Jika Engkau mau, maka hidupku yang berantakan, hidupku yang hancur, hidupku yang tidak karuan seperti ini, dan hidupku yang penuh dengan dosa dan kenajisan ini, Engkau akan sanggup mengubahnya. Engkau sanggup menjadikannya baru dan luar biasa. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya kepada tangan si kusta. Dia tidak mentahirkannya dulu, tetapi dia mengulurkan tangannya dan menjamah tangan yang sudah membusuk, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan perban, yang sudah menyatu dengan daging yang membusuk. Orang kusta itu adalah membusuk selagi hidup. Dan pada waktu dia dijamah oleh Tuhan, tangannya dijamah oleh Tuhan, apa yang pertama kali orang kusta itu disembuhkan Tuhan? Bukan kustanya, tapi batinnya, hatinya dulu yang dijamah oleh Tuhan. Dan ketika dia dijamah, orang banyak takut dengan penyakit kusta itu. Tetapi Yesus, Anak Allah yang ajaib itu, menjamahnya, menjamah tangannya, memegang pundaknya, dan itu menyegarkan bagi si kusta ketika hidupnya pertama kali dijamah oleh Tuhan. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Hari ini juga hal yang sama. Ketika Yesus melakukan hal yang sama kepada orang kusta itu, dia akan menjamah engkau. Dia akan menjamah tanganmu yang kotor, tangan saya yang kotor, hidupmu yang kotor, hidup saya yang kotor. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu akan mengubahkan. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu akan berubah. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu akan menjadi tahir, akan menjadi sembuh, tidak lagi berantakan, tidak lagi rusak, tidak lagi hancur, tidak lagi nista, tidak lagi kotor, tidak lagi menjadi hal yang dibuang, tetapi segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu menjadi berarti. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi permulaan yang baru. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi titik terang, dan segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi titik balik dalam hidup kita. Dan si orang kusta setelah dijamah itu, Alkitab berkata, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ajaib, saudara. Ketika kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimanapun hidup kita, separah apapun, sepayah apapun hidup kita, ketika dijamah oleh Tuhan, maka ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mengubahkan, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang membuat kita tahu itu Tuhan yang mengerjakan, bukan kita lagi. Saya ingin lanjutkan ayat yang lainnya. Dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar daripada Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru-seru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka masih keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Mereka berseru-seru kepada Yesus, Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Hal ini menghentikan langkah Tuhan. Ada satu seruan yang membuat Tuhan menghentikan langkah Tuhan. Saudara, ketika orang kusta yang tadi, ia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Engkau bisa mentahirkan kami. Maka Tuhan berkata, aku mau. Hari ini juga, ketika si orang buta ini berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami.
Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ada satu seruan, ada satu jeritan yang membuat langkah Yesus berhenti. Dan itu menarik perhatian Tuhan. Setiap seruan, setiap jeritan itu menarik perhatian Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Saya rindu dan saya percaya setiap saudara mempunyai kerinduan yang sama seperti saya. Seperti yang Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Pertanyaan Yesus ini ditujukan kepada saudara dan kepada saya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Maka jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Orang buta ini menginginkan kesembuhan di matanya. Dan saya percaya setiap kita juga punya daerah-daerah dalam hidup kita yang perlu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada daerah-daerah yang perlu dijamah oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada wilayah-wilayah kehidupan yang perlu tangan Tuhan menyentuhnya. Maka kalau itu terjadi, maka hidup yang baru mengeluarkan tunas, mengeluarkan buah, mengeluarkan kehidupan yang baru. Dan Tuhan mau itu. Tuhan mau. Karena itu Yesus di ayat selanjutnya dituliskan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu berhenti. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mendengar jeritan. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mendengar keluh kesah, mendengar erangan sakit kita. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti Yesus. Saudara, apapun kondisi kita, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita berkata kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghentikan langkahnya. Dan Tuhan menginginkan kita menghampirinya. Dan Tuhan bertanya, apa yang harus aku perbuat bagimu? Maka orang buta itu, Tuhan, aku ingin mataku melihat. Maka Yesus menjamah matanya. Ketika matanya yang buta dijamah oleh Tuhan Yesus, maka orang buta itu melihat. Dan saya ingin punya satu cerita lagi untuk saudara. Di Markus 5 ayat 24 sampai 30, ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada satu kerinduan daripada perempuan pendarahan yang setelah 12 tahun menderita ini. Dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Sambil merangkak dengan perasaan yang takut, dengan perasaan yang begitu bercampur dengan perasaan yang menghimpitnya. Dia mendekati Tuhan di antara kerumunan berdesak-desakan. Mungkin dia terbanting jatuh dan dia melangkah. Dan akhirnya dia berada di posisi di dekat dengan jubah Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia berkata lagi dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Ketika dia memegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus saat itu juga, apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara,
Ada hal yang ajaib ketika kita dengan iman, dengan satu keyakinan batin menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Maka apapun hidup kita, bagaimanapun hidup kita, separah apapun, sepayah apapun, segelap apapun hidup kita, ketika kita menjamah ujung jubah Tuhan, maka kita mengalami kesembuhan. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, hari ini pertanyaan ini bergema dari hati Tuhan, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Ada orang yang menjamah dengan doanya. Ada yang menjamah dengan penyembahannya. Ada yang menjamah jubah Tuhan dengan hidupnya. Ada yang menjamah Tuhan dengan apa yang dikerjakannya itu menggerakkan hati Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus berkata bahwa ada orang yang menjamah jubahku. Pada saat itu juga ada satu tenaga yang keluar. Ada satu tenaga yang keluar untuk memulihkan. Ada satu tenaga yang menyembuhkan. Ada satu tenaga yang membuat orang itu mengalami perkara yang baru dari Tuhan. Karena itu saudara, waktunya sekarang kau berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mau, jamahlah hidupku. Tuhan, aku mau engkau menjamah mataku yang buta seperti orang buta yang di Yeriko. Dan perempuan pendarahan ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Hari ini saudara, perkara-perkara menjamah urusan Tuhan, menjamah hati Tuhan, menjamah kerinduan Tuhan adalah hal yang penting di hadapannya. Karena itu saudara, biarkan engkau dijamah oleh Tuhan. Segelap apapun hidupmu, separah apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, jamahannya nggak terbatas. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi. Dia akan sanggup menjamah engkau. Dan apapun yang dijamahnya menjadi baru, apapun yang dijamahnya menjadi hidup, apapun yang dijamahnya mempunyai satu harapan yang membuat orang itu mempunyai harapan yang baru di hadapan Tuhan. Ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, di hari-hari terakhir ini adalah hal yang ajaib ketika hidup kita dijamah Tuhan, ketika hati kita dijamah Tuhan, ketika kelemahan-kelemahan hidup kita dijamah Tuhan, ketika urusan-urusan yang paling berantakan dalam hidup kita dijamah Tuhan, maka apa yang terjadi ketika perkara yang dijamah Tuhan hidup kembali, menjadi bangkit, menjadi pulih, menjadi mempunyai harapan yang baru. Dan ayat yang terakhir, Matius 14 ayat 34 sampai 36. Setiba di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Perhatikan ayat ini. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Lalu semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, lihatlah. Mereka memohon kepada Tuhan supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Hari-hari terakhir ini, jumbai jubah terulur kepada setiap kita. Jumbai jubahnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Dan ketika orang-orang itu memohon supaya mereka menjamah jubah-jubahnya, Alkitab berkata, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Biarkan waktu ini adalah waktu setiap kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka menjamah hidup kita. Dan ketika hidup kita dijamahnya, semuanya menjadi baru. Semua yang dijamahnya menjadi hidup kembali. Semua yang dijamahnya menjadi pulih. Tidak ada kegelapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kerusakan dan tidak ada kehancuran. Semuanya menjadi baru di tangan Tuhan. Tuhan Yesus penjamah sejati dan apapun yang dijamahnya menjadi hidup kembali. Biarkanlah saudara dan saya mengalami jamahan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan apapun yang saat ini kita alami, biarkan seperti orang kusta itu, kalau Tuhan mau, jamahlah hidupku. Seperti orang buta, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Pertanyaan Tuhan. Orang buta itu menjawab, Tuhan, jamahlah mataku, supaya aku bisa melihat. Dan kisah perempuan pendarahan, dia berkata, asal saja ku jamah jubah-jubahnya, maka saat ini aku akan sembuh. Saat itu juga saudara, kita tahu ada begitu banyak orang memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka memohon supaya menjamah jubah-jubahnya. Dan Tuhan memberikan itu. Tuhan memberikan jubah-jubahnya dalam hidupmu. Biarkan hari-harimu adalah hari-hari yang menjamah jubah-jubah Tuhan. Dan biarkan tangannya yang berlubang paku menjamah hidupmu, menjamah kegelapanmu, menjamah kerusakanmu, menjamah keparahanmu, menjamah sakit penyakitmu, menjamah kehancuranmu, menjamah segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi izinkan Tuhan menjamahnya, maka lihatlah. Yang dijamahnya akan menjadi baru. Yang dijamahnya menjadi hidup. Yang dijamahnya menjadi pulih. Yang dijamahnya yang berangkat dari bawah. Di bawah nol akan Tuhan munculkan. Akan muncul sesuatu yang baru dalam hidup kita. Biarkan hari ini hidupmu dijamah oleh Tuhan. Jamahannya ajaib. Jamahannya menghidupkan, jamahannya memulihkan, jamahannya menjadikan kita baru, jamahannya membuat kita menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. God bless. Welcome home. Senang kembali berjumpa dan bersama-sama dengan keluarga rohani. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Berikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan penuh kerelaan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Dan biarlah saat ini kami berikan dengan hati yang mengasihi-Mu dan kami berdoa Tuhan disenangkan. Dan kami berdoa apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai coba, lewat badai coba,
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Kami percaya Tuhan, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia Saudara, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka hati kita, mari angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Badai cobaan